Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Agus Riyadi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Video ini berisi koneksi antar materi untuk 1.4, yaitu budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai pendidik yang profesional, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, kelas, segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Disiplin positif yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri murid tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Terakhir, disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, guru harus mampu memahami motivasi perilaku manusia yang terdiri dari motivasi internal dan eksternal. Untuk eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum, membuat perasaan bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebaiknya kita seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau keberhasilan pada diri murid. Yang keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas. Kesepakatan yang diyakini bersama murid dan guru dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupaya tertulis yang mudah diingat dan diterapkan. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Yang kelima adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang pertama, dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita mengajar dengan berpihak pada siswa yang menuntun dan bukan. Budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terlaksana jika kita seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada siswa, mandiri, relatif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, penting juga berkolaborasi dengan semua warga. Sedangkan keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Dengan adanya visi guru penggerak dapat terbentuknya budaya positif agar dapat menciptakan sekolah yang berpihak pada siswa, yang nyaman dan aman. Untuk dapat mewujudkan visi guru penggerak dengan prakasa perubahan yang memuat filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikut refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, pemahaman saya tentang konsep inti pada modul ini adalah dalam mempelajari modul 1.4 secara mandiri maupun di ruang kolaborasi bersama Bapak Fasilitator, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi, seluruh konsep inti tersebut harus dipahami dengan seksama dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan dan diimbaskan dengan rekan guru di sekolah.
Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan bagi saya adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa hukuman dan penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan berdampak kurang baik bagi siswa. Contohnya dapat merusak hubungan dan mematikan kreativitas siswa. Yang kedua, setelah saya memahami modul ini, saya berpendapat budaya sekolah harus melibatkan siswa dalam merancang sampai melaksanakan budaya positif. Selain itu, setelah mempelajari budaya positif ini, seorang pendidik harus menjadi seorang manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Karena selama ini saya masih sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Dengan itu, akan tercipta sekolah yang nyaman, aman untuk siswa. Yang ketiga, pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep inti pada modul budaya positif, yaitu dalam kasus di kelas saya pernah menyelesaikan masalah siswa makan di kelas saat pembelajaran berlangsung. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang keempat, perasaan saya setelah mengalami pengalaman tersebut merasa lebih tertantang mengimplementasikan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah disiplin siswa di sekolah, yaitu dalam menyelesaikan masalah kita hendaknya sebagai manajer, bukan semata-mata sebagai penghukum atau pembuat mahasiswa merasa bersalah. Yang kelima, hal yang sudah baik menurut saya adalah saya sudah bisa mengimplementasikan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang membuat siswa menjadi munculnya motivasi internal maupun eksternal pada siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, kita beralih menjadi posisi seorang manajer. Yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Dan perasaan saya saat itu sangat percaya diri karena mendisiplinkan siswa dapat menggunakan hukuman. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam mendisiplinkan siswa yang melanggar aturan di sekolah. Perasaan saya senang, tenang, dan mulai menyadari bahwa kita saling perlu berkomunikasi dengan siswa yang bermasalah, yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan percaya diri pada siswa. Nomor 7, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas saja. Contohnya, dengan memberi pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu, wajar karena tidak ada makhluk hidup yang sempurna. Yang terakhir, nomor 8, hal lain yang menurut saya penting dalam mempelajari proses terciptanya budaya positif adalah adanya kolaborasi yang kuat antara warga sekolah dengan orang tua siswa maupun tokoh-tokoh di lingkungan masyarakat sekitar, agar budaya positif ini tidak hanya diterapkan di sekolah, namun bisa juga diterapkan di lingkungan rumah maupun masyarakat, yang bertujuan untuk menjadikan suatu kebiasaan yang berkarakter dimanapun mereka berada. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.